ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. Para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita dimudahkan kembali untuk sama-sama berjumpa di live interaktif muamalah kontemporer bersama guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah taala. Salawat dan salam kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik pemirsa Hasil TV dan juga antum yang baru saja barangkali menyimak kita di kesempatan pagi hari ini, sebelum kita jawab berbagai persoalan antum seputar muamalah di 0811755606, kita sapa dulu guru kita yang sudah bergabung atau terhubung bersama kita untuk pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bikhair Ustaz ya. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan begitu juga harapan kita untuk seluruh kaum muslimin dimanapun antum dan antuna berada. Dan kita bermohon juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera mengangkat berbagai kesulitan dan bencana di seluruh negeri ataupun tanah air kita, termasuk di Provinsi Riau untuk kabut asap. Semoga bisa segera pulih ya, dan semoga bisa kaum muslimin melaksanakan aktivitasnya sebagaimana mestinya. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Hasil TV dan juga antum yang baru kali saja menyimak kita untuk hari ini, seperti biasa di sini antum bisa bersoal jawab di 0811755606. Untuk pertanyaan seputar muamalah, boleh melalui telepon langsung, bukan di telepon WhatsApp. Dan sentiasa kita juga ingatkan untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya saat melakukan sambungan telepon. Dan pastikan sinyal di tempat antum itu bagus dan juga baik untuk melakukan sambungan teleponnya. Kemudian untuk antum yang mengirim pesan singkat di layanan WhatsApp di nomor yang sama, untuk mencantumkan nama, domisili, dan langsung ke poin pertanyaannya. Baik. Kita akan izin kepada Ustadz untuk langsung kita bacakan pertanyaan yang pertama yang sudah masuk di layanan WhatsApp kita, Ustadz. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Afwan Ustadz mau bertanya, ada 2 poin pertanyaan Ustadz. Yang pertama, jika ada uang 30 juta, investasi apa yang baik menurut Ustadz, emas atau saham? Kalau saham yang sesuai syar'i, beli di mana Ustadz? Kemudian yang kedua, apa yang harus diterapi bagi orang pecandu judol karena sudah sampai tidak mau diajak untuk sholat Ustaz? Syukran Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pertama, bila Anda memiliki uang seperti itu, ya, investasi mana yang bagus, emas atau saham syariah? Ya, sebaiknya saham syariah. Karena kalau emas, memang uang Anda tidak berkurang, tapi uang Anda tidak bertambah. Oh, naik Ustadz. Yang naik, yang turun itu harga rupiah, emasnya tetap 10 gram, tetap 20 gram. Tidak akan bertambah emas Anda. Akan tetapi kalau Anda ikutkan dalam usaha yang halal, insya Allah perusahaan naik, usaha berjalan, para karyawan dapat gaji, kemudian para pemilik bahan baku tersalurkan bahan bakunya,
dan orang-orang mendapatkan kebutuhan mereka akan produk dari perusahaan yang Anda beli sebagian sahamnya. Kalau ingin ikut dalam saham syariah, saya dengan teman-teman membuat securities crowdfunding LBS urun dana. Bisa Anda ikutkan di saham syariah yang ada yang listing di kami. Wabillahi taufiq. Nah, baik. Untuk judul tadi seperti apa Ustaz? Nasihatnya Ustaz? Allah memerintahkan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Maka hindari. Cara menghindarkannya, jangan sampai dia punya uang lagi, punya smartphone lagi untuk melakukannya. Ya. Nah, Ustaz. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan nasihatnya kepada saudara kita yang bertanya untuk persoalan ini, dan untuk investasi yang bagus serta nasihat untuk pencandu judi online ataupun semacamnya. Semoga bisa menjadi jawaban dan bisa dipahami dan bisa diberikan solusi dari permasalahan yang disampaikan tadi, dan tentunya ini juga ilmu untuk kita bersama yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Kembali kita sampaikan untuk antum yang ingin bergabung langsung boleh di 0811755606 yang ingin bertanya langsung persoalan seputar muamalah, dan boleh memastikan sinyal yang baik dan fokus ke pesawat telepon saat melakukan sambungan teleponnya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu dari Prasetyo di Keramat Jati. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, apa hukumnya masjid yang wakafkan kemudian diambil alih ahli waris dalam kepengurusannya? Maksudnya ini masjid sudah diwakafkan Ustadz, tapi diambil alih oleh ahli waris dalam kepengurusannya. Mau nasihatnya Ustadz. Nah. Ya, kepengurusan dinamakan dengan nazir wakaf, mengelola wakaf. Kalau ahli waris mengambilnya hanya untuk nadharah, untuk pengelolaannya, pengawasannya, tidak ada masalah. Nah. Bila dia lihat itu yang lebih aslah, lebih bermanfaat. Wabillahi taufiq. Baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita. Pertanyaan di Keramat Jati ya, Prasetyo. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk pertanyaan seputar ahli waris yang yang mewakafkan tanah untuk masjid, ini mengambil alih dalam kepengurusan masjid tersebut. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, seorang meninggalkan istri, 2 anak perempuan dan ayah. Ini berapakah jumlah pembagian warisnya Ustadz? Kemudian ketika seorang bapak atau suami meninggal dan meninggalkan harta 240 juta, ahli warisnya juga istri, 2 anak perempuan dan 2 orang tua. Pertanyaannya juga Ustadz, berapa bagian masing-masing ahli waris tersebut? Dan jika terjadi aul, apakah terjadi aul atau tidak? Jika iya, berapa asal masalah yang baru Ustadz? Nah, Mbak, saya tuliskan. nah Ustadz. Jadikan saya co-host. Nah Ustadz. Ya sudah. Jadikan saya co-host biar biasa saya share Baik. screen. Udah. Nah Ustadz. Sudah kelihatan? Sudah Ustadz. Ya, coba saya tulis. Siapa yang meninggal? Meninggal bapaknya Ustadz. Suami. Suami wafat. Ahli warisnya? Istri. Istri. Terus? 2 anak perempuan Ustadz. Bentar. 2 anak perempuan. Terus? Kemudian 2 orang tua Ustadz. Ya, ibundanya masih hidup. Sepertinya Ustadz. Istri dapat 1/8 karena ada anak. Nah. Anak 8. 2 anak perempuan dapat 2/3. Ya. Ibunya dapat 1/6. Ayahnya mendapat 1/6 plus sisa.
kalau ada sisa. Ini kayaknya tidak ada sisa malah. Haul. 8, 3, 6, KPK-nya 24. 24 bagi 8, 3 kali 1, 3. 24 bagi 3, 8 kali 2, 16. 24 bagi 6, 4. 4. 3 tambah 16, 19 tambah 3, 23 tambah 4, 27. Maka hartanya dibagi 27. 3 per 27, 16 per 27, 4 per 27, 4 per 27. Jelas? Baik, Ustaz. Baik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan penjelasannya secara detail untuk pertanyaan dari saudara kita mengenai seorang yang meninggal dan meninggalkan ahli waris ya. Istri, kemudian 2 anak perempuan dan juga 2 orang tua. Nah, untuk antum yang bertanya lagi seputar waris, boleh juga langsung menelpon di 0811755606. Semoga yang bertanya bisa memahami dari jawaban Ustadz dan bisa jelas dari jawaban yang sudah disampaikan tadi. Baik, untuk antum yang ingin menelpon, kita pastikan untuk menjaga atau memastikan sinyal yang baik di tempatnya dan fokus ke pesawat telepon saat melakukan sambungan teleponnya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di nomor yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, bolehkah jual beli tanah lewat telepon, Ustadz? Dan kalau udah cocok harga, uangnya ditransfer. Mohon penjelasannya, Ustadz. Syukron, Ustadz. Alhamdulillah, bila barangnya jelas, tanahnya jelas, apalagi sekarang bisa diakses dengan online, ya, keberadaan tanahnya jelas, status tanah, sertifikat hak miliknya jelas atas namanya, hukum asalnya boleh dengan online. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga yang bertanya saudara kita untuk jual beli tanah lewat telepon ataupun online ya bisa memahaminya dan semoga bisa dimudahkan untuk urusan yang ditanyakan. Baik, barangkali antum punya persoalan yang sama, boleh di 0811755606 untuk bertanya langsung kepada kita di kesempatan pagi hari ini di live interaktif muamalah kontemporer bersama guru kita Ustaz Dr. Hermadi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya terkait zakat mal Ustaz. Bagaimana hukumnya jika uang simpanan atau tabungan tidak bayar zakat Ustaz? Akan tetapi keseluruhan tabungan dan kekayaan diwasiakan untuk sedekah dan pembangunan masjid. Nah, Ustaz. Kalau uang Anda tidak sampai 1 nisab dan 1 haul, tidak ada kewajiban zakat. Tapi kalau Anda bersedekah dan seterusnya dan tetap ada nisab dan haul, maka ada kewajiban. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Saudara kita yang bertanya untuk persoalan zakat mal ya, yang memiliki harta simpanan ataupun tabungan yang cukup nisab itu wajib zakat mal. Kalau tidak itu tidak ada kewajiban zakat seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di nomor yang sama melalui telepon langsung bukan di telepon WhatsApp ya. Baik, kita akan coba terima, sepertinya ada telepon. Ya, halo, assalamualaikum. Halo. Belum ya? Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp sembari kita menunggu telepon antum untuk memastikan sinyal yang baik saat melakukan sambungan telepon juga fokus ke pesawat teleponnya. Baik, ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, di bulan Agustus ini banyak kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan. Nah, pertanyaannya apakah tidak termasuk tidak taat pemerintah apabila kami tidak ikut sedikit pun acara tersebut dan bagaimana cara mengisi kemerdekaan yang benar, Ustaz? Nah, bila pemerintah mewajibkan, saya belum pernah mendengar pemerintah mewajibkan setiap rakyat untuk mengikuti rangkaian acara peringatan kemerdekaan. nah, Ustaz. Tidak ada. Ya. Bahkan untuk ASN pun tidak ada tertulis. Yang pada paling mungkin secara tidak tertulis diharuskan
Ya. Maka karena tidak ada perintah wajib, maka tidak ada kewajiban. Adapun misi kemerdekaan yang baik adalah tentu dari berbagai pihak, bukan hanya dari rakyat saja, imbal balik dari kedua pihak. Penguasa memberikan keadilan, berikan kesejahteraan kepada rakyatnya, rakyat pun taat kepada pemerintahannya, dan memberikan hal-hal kebaikan untuk kemajuan negara. Wabillahi taufik. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga yang bertanya bisa paham dan bisa mengisi kemerdekaan dengan baik dan benar. Kita akan coba terima di 081175500606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Agus di Tangerang, Ustaz, izin bertanya. Iya, silakan. Ya, terima kasih terkait dengan penyelenggaraan biaya haji, Ustaz. Jadi kan kalau kita beli kursi 25 juta, kemudian beberapa tahun kemudian katakan nilainya 100 juta biaya berangkat, tapi kita hanya disuruh setor cuma 50 juta, yang sisanya itu diperoleh dari pengembangan dana haji. Informasinya demikian. Itu bagaimana, Ustaz, hukumnya, Ustaz? Syukron. Ya, itu bertanyakan yang mananya? Ya, yang itu terkait dengan dana yang mestinya 100 juta yang dibayarkan jamaah, tapi aktualnya jamaah hanya membayar 60 juta. Nah, sisanya itu informasinya dari negara kan ya? Iya kan, kita bayar awal 25 juta. Sebentar. Kemudian untuk akhirnya bayarkan 60, harusnya 100. Iya. Ya, berarti diskon 40%. Wallahu alam, diskon atau apa, Ustaz? Informasinya katanya dikembangkan dana yang 25 juta itu kemudian untuk urusan dia. Kalau dikembangkan dengan cara yang haram, dia masuk neraka. Adapun Anda mendapatkan harga diskon, apa salahnya? Bahkan kalau gratis lebih baik lagi. Oh, alhamdulillah, syukur Ustaz. Jadi aman ya, Ustaz, ya, untuk ya reguler ya, Ustaz, ya. Aman. Jazakallah khairan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Bapak Agus di Tangerang, ya, mudah-mudahan bisa memahami dari jawaban Ustaz yang sudah ditanyakan langsung melalui telepon di 081175500606. Dan untuk antum yang ingin bergabung langsung juga boleh di nomor yang sama dengan memastikan sinyal yang baik dan fokus ke pesawat teleponnya saat melakukan sambungan telepon. Gunanya apa? Agar pertanyaan yang antum sampaikan bisa lebih jelas dan jawaban yang diterima juga bisa lebih dipahami. Taib. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Jakarta Timur, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Mau bertanya? Ustaz, saya investasi sukuk, Ustaz, yang masih berjalan dan saham di LBS, Ustaz. Bagaimana cara menghitung zakatnya, Ustaz? Jazakallah khair untuk jawabannya, Ustaz. Nah. Ya, itu dengan nilai per saat itu. Kalau Anda sudah dekat untuk hari pencairannya, itu dengan plus laba. Nah. Atau tunggu terima dahulu, dizakatkan seluruhnya. Kalau temponya di awal-awal, ya sebesar uang yang Anda, modal yang Anda setorkan untuk membeli ikut sukuk tadi. Tanpa laba. Nah. Baik. Jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita di Jakarta Timur, ya, untuk pertanyaan seputar investasi beliau di sukuk yang masih berjalan dan juga saham di LBS. Semoga bisa dipahami dari jawaban Ustadz, dan tentunya ini juga ilmu untuk kita bersama yang barangkali juga punya saham di tempat yang sama. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita juga menunggu telepon antum di nomor yang sama dengan memastikan sinyal yang baik dan fokus ke pesawat teleponnya untuk sambungan telepon yang dilakukan, atau mengecilkan volume televisinya. Baik, dari Pondok Cabe, ya. Bagus di Pondok Cabe. Assalamualaikum, Ustadz, mau bertanya. Ustadz, apa hukumnya mendapatkan upah dari kita memandikan jenazah, Ustadz? Nah. Para ulama berbeda pendapat, tapi pendapat yang kuat bahwa hal yang sifatnya fardu kifayah boleh mengambil upah atas perbuatan tersebut. Kalau fardu ain, sepakat mereka tidak boleh. Dan saya menguatkan pendapat yang mengatakan boleh.
Wabillahi taufik. Dan memandikan jenazah termasuk fardu kifayah. Nah, baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, dan semoga yang bertanya bagus bisa memahami dari jawaban Ustaz. Kita coba terima kembali di 081175500606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Pak? Saya Bani dari Bandung. Ya, silakan Pak Bani di Bandung. Pertanyaan kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dosen pajak Ustaz. Saya ingin tanyakan apa hukum untuk mengajar pajak? Nah, Ya. Ustaz. Pajak di dalam hukum Islam dan di dalam sejarah Islam itu tidak dibenarkan. Dari masa para nabi, tidak ada seorang nabi pun ketika mereka berkuasa mewajibkan pajak. Nabi Daud adalah raja, Nabi Sulaiman adalah raja. Tidak ada di masa pemerintahan mereka menerapkan pajak. Dari sejarah, orang manusia pertama, raja pertama yang menerapkan pajak adalah Ramses, Firaun. Dia manusia pertama yang menerapkan pajak. Mereka mengambil pajak dari orang-orang Bani Israel, dari keturunan Israel. Dari sukunya tidak diambil pajak. Dan Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihissalam akan turun nanti di hari akhir, kata Nabi Muhammad SAW. Beliau menghapuskan pajak, mematahkan salib, dan membunuh babi. Ya. Dan dalam agama Islam, pajak juga diharamkan. Sebagaimana ucapan Nabi SAW, tidak akan masuk surga orang yang menarik pajak. Kemudian praktek dari masa pemerintahan Nabi sampai para Khulafaur Rasyidin, sampai Bani Umayyah, tidak ada pajak yang ditarik. Umar pernah menerapkan pajak, tapi bukan untuk pedagang kaum muslimin, untuk pedagang orang-orang kafir yang jualan, yang datang ke negara Islam berjualan. Kenapa? Karena pedagang muslim yang datang ke negara kafir, ke Damaskus, ke Romawi, ke Iran sekarang dinamakan dulu, dekat dengan Persia, itu di pintu kota para pedagang Islam itu dimintai 10%. Ya. Maka Umar menerapkan al-mu'amalatu bil jaza. Enak saja mereka, orang Islam mereka tarik 10%, mereka dagang di sini bebas tanpa ada penarikan. Maka Umar memberikan tarikan yang sama. Ya. Tapi mewajibkan pajak bagi pedagang muslim, bagi kaum muslimin, itu tidak ada. Ya. Di masa khilafah yang 4 tidak ada. Di masa Umayyah tidak ada. Ketika ada muncul ada, itu baru di abad ke-7 Hijriah. Ketika kondisi harta khilafah minus, sedangkan peperangan di depan mata, musuh di depan mata, maka Zahid bin Bras menerapkan pajak kepada orang-orang kaya. Semua para ulama sudah setuju di waktu itu kecuali Al-Imam An-Nawawi. Beliau tidak menyetujuinya sampai beliau kemudian diusir khalifah pulang ke daerah asalnya. Ya. Itu pajak dalam Islam tidak dibolehkan. Ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang beberapa negara, bahkan negara non-Islam pun ada yang tidak menerapkan pajak. Pak mungkin bisa googling, ya, tanya AI, negara-negara yang tidak menerapkan pajak.
Maka pajak adalah sesuatu yang haram. Mengajarkan sesuatu yang haram tentu tidak boleh, kecuali satu hal. Mengajarkan bagaimana cara mengecilkan pajak bagi wajib pajak. Kan kondisinya negara Republik Indonesia menerapkan pajak bagi rakyatnya. Berarti kita berhadapan dengan kenyataan harus membayar pajak. Kalau tidak, akan diberikan sanksi. Dengan kondisi terpaksa ini, para rakyat, kalau Bapak tunjukkan, ajarkan cara membayar pajak, tidak melanggar aturan, akan tetapi nominal lebih sedikit, yang harusnya dikenakan 1 miliar, mungkin bisa menjadi 100 juta. Ya, nah itu boleh. Bapak ajarkan yang itu. Adapun normal itu tidak dibolehkan dalam Islam. Baik. Ya, silakan Bapak Bani Bandung, itu saja. Ustaz, mohon maaf kalau misalkan memang kita kan di dosen swasta ya, bukan untuk menjadi para pegawai pajak, tapi sebagai jadi wajib pajak. Kemudian roadmap saya juga sebagaimana penjelasan Ustadz itu, roadmap saya itu memang ingin menghilangkan pajak di Indonesia di akhirnya. Jadi itu kan untuk untuk bisa efisien pajak kan tentu kita harus tahu dulu pajak-pajaknya gitu Ustadz ya. Jadi memang niat awal saya itu mengajar pajak itu untuk perencanaan pajak agar efisien. Dan saya juga nggak mengajar mungkin kampus-kampus yang nantinya akan jadi pegawai pajak, tapi saya mengajar kepada yang akan jadi wajib pajak. Itu berarti boleh, Saudara? Boleh, karena berpihak kepada wajib pajak sebagaimana mereka lari atau mengecilkan pajak dengan tanpa melanggar aturan. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Jazakallah khairan. Saudara kita di Bandung ya, Pak Bani, mudah-mudahan bisa memahami dari jawaban Ustadz dan semoga diberi solusi dari permasalahannya. Alhamdulillah sudah dijelaskan, dan untuk antum yang juga punya persoalan sama barangkali bisa menjadi ilmu untuk kita bersama di kesempatan hari ini. Baik, sepertinya yang ingin bergabung kembali di 081175500606. Kita coba terima kembali. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Abu Farid dari Jawa Barat. Ya, silakan Abu Faris. Mudah-mudahan Ustaz diberikan kekuatan, kesehatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat mendakwah untuk para jamaah yang ada di muka bumi ini, Ustaz. Ustaz mau tanya terkait dengan pajak tadi, Ustaz. Kalau kita punya usaha ini kan harus melaporkan tahunan seperti SPPT tahunan itu, Ustaz. Itu bagaimana hukumnya? Sedang itu diharuskan, apa kita harus menolak atau kita keluar saja dari mendaftar sebagai wajib pajak di kantor perpajakan, Ustaz, untuk sebagai amannya, Ustaz? Bagaimana? Mohon pencerahannya, Ustaz. Sekarang tidak punya NPWP pajak pun Bapak dari KTP juga nomor KTP langsung include di nomor pajak kan ya? Ya. Halo. Maka saya tidak terlalu tahu, lebih baik teknisnya Bapak tanyakan ke konsultan pajak Bapak. Bagaimana menghadapi kondisi seperti ini, ya. Memang tidak ada orang yang ingin dia lelah berusaha, kemudian dapat rezeki diambil begitu saja oleh pihak negara dengan angka yang besar. Bisa sampai 23% untuk pajak badan. Ya, padahal itu omsetnya. Kemudian padahal yang dia makan untuk anak dan istrinya mungkin nggak sampai sebesar itu. Ya. Walaupun kecil juga kezaliman. Atas dasar apa negara
mengambil harta rakyatnya. Jelas Bapak ya? Ya. Halo Abu Faris. Ya, Ustaz. Ya. Kalau seandainya kita tutup saja di pajak, ada menganjurkan boleh kita nonaktifkan NPWP supaya tidak nanti membayar pelaporan FST, itu boleh dari kantor pajak. Kalau kita tutup pajak itu bagaimana Ustaz hukumnya? Namun usaha kita Secara tetap syariat jalan. nggak ada masalah. Tapi nah, secara realnya tanyakanlah ke konsultan pajak Bapak. Khawatir Bapak melakukan tindakan, kemudian Bapak mendapat sanksi yang berat dari mereka, dari negara. Karena tidak semua pegawai pajak yang bisa didengar omongannya ini bisa dipercayai. Sering kasus yang kita dengar, mereka memberikan advice atau memberikan nasihat kepada para wajib pajak, malah tujuannya menghancurkan wajib pajak dan dia mendapatkan keuntungan yang besar secara individu. Kasus Gayus masih jelas di telinga kita bagaimana dia menggelapkan pajak dari masyarakat seperti tadi itu. Nah. Baik, Abu Faris. Nah, Ustaz, ya, jazakallah Ustaz atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Faris di Jawa Barat ya, semoga bisa dipahami dari jawaban Ustaz dan semoga diberikan juga solusi dari permasalahannya. Dan untuk antum yang juga punya persoalan sama barangkali. Baik, untuk antum yang bergabung langsung seperti Abu Faris juga di Jawa Barat dan saudara-saudara kita yang lain yang sudah bergabung boleh di 081175500606 untuk bertanya langsung dengan memastikan sinyal yang baik dan fokus ke pesawat telepon saat melakukan sambungan telepon. Baik, sembari kita menunggu, kita akan coba bacakan kembali di layanan WhatsApp kita yang sudah masuk pertanyaan. Dari Ummu Abdullah di Bandung, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya persoalan muamalah emas. Ada 2 poin pertanyaan Ustaz. Yang pertama, ada yang buka usaha jual beli emas, ternyata untuk beli emas itu dananya kurang. Bolehkah jika seorang mencari investor untuk pembelian emas di gram tertentu? Untuk nanti jika berhasil terjual, maka dibagi hasil sesuai persentase atau bagi hasil yang disepakati dari profit bersih atau dalam tanda kurung sudah dikurangi operasional, marketing, dan semacamnya. Setelah dikembalikan modal investornya, apakah boleh Ustaz? Itu poin pertama Ustaz. Kemudian yang kedua, pengusaha boleh dengan syarat kalau rugi, investor Anda juga ikut rugi. Kedua. Baik. Yang kedua, pengusaha emas ini buat layanan tebus gadai juga Ustaz. Di mana niatnya ingin membantu seorang yang ingin menjual emasnya di pegadaian namun tidak ada uang untuk menebus. Sehingga ditebus dulu emasnya oleh pengusaha emas ini dengan bersama ke pegadaian Ustaz. Lalu setelah menerima emasnya maka akad beli dilakukan. Apakah diperbolehkan ini Ustaz? Karena khawatir masuk kepada 2 akad hutang dan jual beli yang diharamkan. Dan bagaimana solusinya Ustaz? Ya, yang saya lihat memang seperti itu. Ini jual beli dengan digabung dengan pinjaman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Solusinya, Anda pinjamkan dulu uang tanpa ada akad jual beli, nanti dia mau jual ke Anda, mau jual ke mana pun tidak ada masalah. Apa diikat dari awal. Wabillahi taufiq. Baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban. Semoga Ummu Abdullah di Bandung bisa memahami dari jawaban Ustaz dan bisa dipahami juga jawabannya dan bisa jadi solusi untuk permasalahan yang disampaikan. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukum berjualan Pertamini Ustaz? Kita pihak yang punya mesin dapat keuntungan tiap bulan dari pihak yang menjalankan atau dalam tanda kurung pihak pertama Ustaz. Nah, dalam perjalanan pihak pertama sekarang selalu membayar uang kepada oknum tertentu agar bisa beli minyak ke SPBU Ustaz. Untuk aturan negara kan tidak boleh menjual kembali minyak subsidi Ustaz. Namun di lapangan warga butuh Ustaz karena kondisi medan yang jauh dari SPBU. Nah Ustaz. Ya. Pada dasarnya bila negara sudah membuatkan aturan, ya Anda jangan bertahayul, jangan mencari-cari celah ya untuk melanggar aturan tersebut.
Wabillahi taufiq. Baik. Syukran jazakallahu khairan untuk jawabannya yang juga semoga bisa dipahami untuk yang bertanya untuk persoalan penjualan usaha minyak subsidi ini ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita juga menunggu telepon antum di nomor yang sama 081175500606 melalui telepon langsung bukan di telepon WhatsApp, dan kita ingatkan kembali untuk fokus ke pesawat telepon saat melakukan sambungan telepon dan pastikan sinyalnya yang baik. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dan tim senantiasa dijaga Allah. Mau bertanya Ustadz, Ustadz bolehkah saya jualan tetapi barang yang saya jual itu saya berhutang dengan waktu yang udah ditentukan Ustadz? Dan apa hukumnya jika saya terlambat atau menunda pembayaran hutang saya yang telah ditentukan waktunya tersebut Ustadz? Syukran Ustadz. Bila barang sudah Anda terima walau dan sudah Anda beli dengan akad, walau belum ada pembayaran, maka itu milik Anda dan sah Anda jual belikan. Bila sudah jatuh tempo, bahkan sebelum jatuh tempo, kalau Anda memiliki kemampuan bayar, bayarkan, kecuali kalau dia menolak. Adapun kalau Anda memiliki kemampuan bayar, kemudian pada jatuh temponya Anda lambatkan, Nabi SAW mengatakan, Matulul ghani zulmun. Orang yang berhutang dan memiliki kemampuan bayar, dia telatkan pembayarannya, dia telah berbuat kezaliman. Yuhillu irdahu wa uqubatah. Orang yang seperti ini, kata Nabi, boleh diberikan sanksi dengan dipenjara dan dicemarkan nama baiknya dengan dikatakan si fulan tersebut telah melambatkan pembayaran hutangnya kepada. Wabillahi taufiq. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita yang berhutang ya dengan jatuh tempo yang sudah disampaikan untuk penundaan pembayaran ataupun dengan situasi kondisi yang sudah dijelaskan tadi. Semoga bisa dipahami untuk yang bertanya, dan tentunya ini juga ilmu untuk kita bersama yang barangkali juga punya persoalan yang mirip atau sama dengan yang ditanyakan oleh saudara kita ini. Kembali kita sampaikan untuk yang ingin bergabung langsung silahkan di 0811750606 dengan pertanyaan seputar muamalah langsung dijawab insyaallah oleh guru kita. Kita coba terima di 081175500606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Umu Umar di Indramayu. Ya, silakan Umu Umar di Indramayu. Pertanyaannya pada Ustaz. Begini Ustaz, ibu saya kan udah meninggal dari bulan awal Zulhijjah ini ya. Sebelum meninggal dia ada ngasih beberapa cincin gitu, 2 atau 3. Itu katanya untuk saya. Karena dari kelima anak beliau itu, yang 4 laki-laki katanya masing-masing udah pernah dikasih kalung dan liontin. Tapi saya sendiri yang satu-satunya anak perempuan belum pernah dapat gitu. Itu dia berkali-kali ngomong gitu, berkali-kali. Akhirnya pada tahun kemarin itu saya sempat bilang gini, ya udah kalau memang ibu maksa pengen ngasih saya itu, saya izin untuk daftar haji gitu. Terus beliau senang kan Ustaz, beliau mengizinkan. Itu saya daftar haji dengan menjual 2 cincin beliau. Kemudian ini masih ada 1 lagi. Saya kurang yakin apakah itu memang benar milik saya sendiri atau termasuk dari bagian warisan yang harus saya bagi dengan saudara-saudara saya, Ustaz. Kalau yang Anda terima sama nilainya dengan saudara-saudara Anda atau mereka mengikhlaskan, itu milik Anda. Saya kurang tahu, Ustaz, ya. Kata ibu yang ibu cerita ke saya berkali-kali cuma bilang bahwa 4 anak yang lain tuh dikasih kalung dan liontin itu pada saat mereka menikah. Jadi istrinya tuh masing-masing dapat. Tapi saya nggak detail berapa-berapanya. Cuma kalau yang cincin itu mungkin ya adalah, kalau 3 itu mungkin di bawah 20 gram. Baiknya gimana? Bu, tanyakan aja ke saudara-saudara Anda. Kalau sama, tidak ada masalah, itu halal. Kalau misalnya berbeda, lebihnya dianggap warisan atau gimana, Ustaz? Ya, Anda bagi bersama. Oh, siap.
Baik. Terus kalau ini Afwan Ustaz ya, kalau misalnya saya kan ibu kan ada kain-kain segala macam itu yang dia memang simpan gitu ya. Itu termasuk yang harus dibagikan itu ke saudara-saudara juga atau nggak apa-apa saya simpan sendiri? Iya, kalau dia bernilai itu waris dibagi. Nah, Iya. Syukran Ustaz ya. baik. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Umar di Indramayu ya. Semoga bisa menjawab dan menjadi solusi dari permasalahan yang disampaikan. Baik, untuk antum yang ingin bergabung langsung juga seperti Ummu Umar di Indramayu boleh di 081175500606 dengan memastikan sinyal yang baik di tempat antum dan fokus ke pesawat telepon saat melakukan sambungan telepon. Kita akan coba jawab kembali di pertanyaan layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Ustadz, jika notaris diminta untuk melakukan perhitungan pajak jual beli Ustadz, di bawah harga transaksi untuk mengurangi pajak klien, apakah dibolehkan Ustadz? Syukran Ustadz. Allah barik. Kalau dengan cara berbohong itu tidak boleh. Tapi kalau dengan cara memanfaatkan aturan yang ada, saya tidak terlalu persis tahu, yang saya dengar bisa dengan NJOP, tidak ada masalah. Nah. Taib, syukron jazakallahu khairan untuk jawabannya untuk pertanyaan saudara kita ya. Semoga bisa dipahami untuk yang bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari saudara kita juga yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bolehkah setelah meninggal tidak ada harta warisan yang dibagi Ustadz? Karena sebelum meninggal itu sudah diwariskan untuk saudara, istri, dan selebihnya diwasiatkan untuk sedekah. Naam Ustadz. Tidak ada masalah kalau nggak ada hartanya lagi ketika dia wafat. Nah, baik. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Semoga yang bertanya bisa memahami dari jawaban Ustadz. Kita bacakan pertanyaan berikutnya. Untuk antum yang ingin bergabung langsung kita sampaikan kembali di 0811755606 dan pastikan sinyal yang baik. Fokus ke pesawat telepon saat melakukan sambungan telepon. Baik, kita jawab pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Mau tanya Ustadz, boleh dijelaskan tidak Ustadz tentang harta waris anak kami, 3 laki dan 2 perempuan. Suami sudah meninggal Ustadz. Nah. Saya ibu dari yang meninggal masih hidup? Ini tidak disampaikan Ustadz. Saya tidak bisa bahas. Tapi kalau pertanyaannya hanya seputar tadi, jawabannya adalah ibu dan hapus dulu akhir. Nah, Ustaz. Seorang wafat warisan. Orang wafat, ahli warisnya suami, gitu? Warisnya anaknya 3 laki Ustaz dan 2 perempuan. Ya, suami Ustaz. Suaminya sudah almarhum Ustaz, sudah meninggal. Nanti istri. Naam Ustaz. Istri, kemudian anak lakinya 3 dan 2 perempuan Ustaz. Mertuanya sudah tidak ada katanya Ustaz. Ya. Bagiannya istri 1/8. Ini mereka mengambil sisa. Ya, tadi bagi 8, 1, 7. 7 akan dibagikan 3 anak laki-laki, 3 ke 2, 6, tambah 2, 8. 8 dikali 8 sama dengan 64.
maka hartanya semuanya dibagi 64. Istri dapat 8/64. Anak laki-laki masing-masing 7 kali 2, 14. 14/64, 14/64. Anak perempuan masing-masing dapat 7/64. Nah. Taib, jazakallahu khairan untuk penjelasannya dari masing-masing bagian warisan yang sudah disampaikan atau ditanyakan oleh saudara kita yang bertanya melalui pesan singkat di layanan WhatsApp ya. Dan kita ingatkan kembali untuk antum untuk persoalan waris ini sebaiknya ditelepon ya di 081175500606 agar lebih jelas pertanyaan antum sampaikan, juga jawaban bisa lebih dipahami untuk diterima. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di nomor yang sama melalui telepon langsung dengan sinyal yang baik dan fokus ke pesawat telepon saat melakukan sambungan telepon. Baik, kita jawab pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bolehkah sebuah perusahaan pendingin ruangan, Ustaz, memakai brand terkenal tapi dengan mesin mereka sendiri, Ustaz? Mereka hanya numpang brand saja dan brand itu sudah izin ataupun dibeli kepada perusahaan tersebut. Apakah boleh jual beli seperti ini, Ustaz? Syukran, Ustaz. Boleh. Kalau pemilik brand resmi menjualnya boleh. Nah, baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga yang bertanya juga bisa memahami dari jawaban Ustadz dan barangkali juga pelaku usaha yang punya persoalan yang sama seperti yang ditanyakan oleh saudara kita tadi. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudara kita yang sudah bertanya melalui pesan singkat di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, bolehkah kita melakukan tabungan bersama saudara-saudara kita? Gunanya adalah nanti untuk kebutuhan mendesak ketika dalam salah satu anggota keluarga besar ini ada yang meninggal. Walaupun di setiap komplek tempat tinggal perumahan masing-masing sudah ada juga ikut semacam iuran tersebut, Ustadz. Tapi kami berinisiatif bagi keluarga besar untuk melakukannya juga. Apakah hal seperti ini dibolehkan, Ustadz? Dan nominalnya juga tidak ditentukan masing-masingnya. Syukron, Ustadz. Boleh selagi tidak mengikat baik dalam keikutsertaan ataupun nominalnya. Bagi yang berkelapangan silahkan. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Untuk antum yang bertanya persoalan ini di keluarga besar ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk yang bertanya khususnya, dan untuk kita yang menyimak di kesempatan pagi hari ini adalah juga ilmu untuk kita bersama. Baik, kita sampaikan kembali untuk antum yang ingin bertanya langsung boleh di 081175500606. Yang ingin bertanya langsung melalui pesan singkat di line WhatsApp juga boleh di nomor yang sama, tapi untuk telepon langsung dengan memastikan sinyal yang baik dan fokus ke pesawat telepon saat melakukan sambungan telepon. Baik, kita jawab pertanyaan berikutnya sudah masuk di line WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, bolehkah kita buka usaha seperti... Nah, Ustadz. Betul. Ustadz, bolehkah kita buka usaha seperti BRI Link tapi ini dari bank syariah, Ustadz? Ini juga pembiayaan ataupun pembayaran yang bisa dilakukan dengan berbagai hal tapi melalui bank syariah. Nah, Ustadz. Insya Allah tidak mengapa asalkan Anda tidak menerima pembayaran denda keterlambatan. Nah, Ustadz. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya untuk antum yang bertanya persoalan tersebut. Dan semoga bisa dipahami juga untuk kita yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Dan sepertinya itu pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab untuk kesempatan hari ini. Sebagaimana biasa untuk program ini, sebelum kita tutup, kita minta sedikit kata nasihat dari guru kita. Falyatafadhal mashkur, Ustaz. Wani wa akhawati fillah, para pemirsa setia yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, agama kita agama sempurna sehingga urusan ekonomi keuangan pun diatur dalam agama Allah agar selamat dunia dan akhirat kita. Aturan itu tentu tidak akan ada gunanya bagi kita kalau tidak kita ketahui dan pelajari dan tidak diamalkan. Itu dia hanya sekedar literasi yang tidak berdampak kepada kehidupan kita. Agar kita bahagia, pelajari dan amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk waktu dan juga ilmunya di kesempatan pagi hari ini, dan semoga apa yang disampaikan oleh guru kita dan jawaban-jawaban dari pertanyaan juga menjadi tambahan ilmu untuk kita bersama untuk lebih baik dan lebih berhati-hati dalam muamalah sehari-hari, khususnya dengan yang sesuai dengan koridor syariat kita seperti yang sudah disampaikan oleh Rasul kita tercinta Muhammad SAW dan juga aturan Allah Subhanahu wa taala. Semoga di kesempatan berikutnya kita akan bersama guru kita kembali guna menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer. Insyaallah di setiap Selasa pagi pada subuh hanya di Asil TV antum bisa menyimak ini, dan semoga juga untuk antum yang bertanya diberikan kelapangan dan kemudahan dari semua persoalan yang sudah disampaikan. Afwan untuk semua salah kata dan kila bicara, kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala semoga bencana di negeri kita semuanya bisa berakhir dan bisa layak sebagaimana mestinya, dan kita bisa beraktivitas juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya, dan ini juga lebih mawas diri dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia?